untuk memberi peringatan kepada warga soal potensi bahaya atau kondisi darurat. Gambar Garuda Biru awalnya dibagikan oleh akun Instagram kolaborasi Narasi Newsroom, Narasi TV, Najwa Shihab, dan Mata Najwa. Gambar ini muncul setelah putusan Mahkamah Konstitusi terkait Pilkada 2024 yang menyatakan bahwa partai politik tidak perlu mempunyai kursi di DPRD untuk ajukan calon kepala daerah. Putusan MK ini pun menuai banyak perhatian karena membuka peluang lebih luas bagi partai politik untuk mencalonkan kepala daerah tanpa perlu kursi di DPRD. Pasca DPR RI menolak putusan MK mengenai ambang batas suara pencalonan dan penetapan batas usia calon kepala daerah. Viral di media sosial beredar video peringatan darurat berlambang Garuda Biru yang menyita perhatian publik. Lalu apa arti dari video ini? Kita akan bahas malam hari ini bersama Zainal Arifin Mukhtar, pakar hukum tata negara. Selamat malam Mas Uceng, terima kasih atas waktunya. Selamat malam Mbak. Mas Uceng, sama-sama. Mas Uceng, saya yakin Anda pasti sudah melihat ya video atau foto viral di media sosial mengenai peringatan darurat. Menurut Anda ini apa artinya, Mas Uceng? Iya, saya kira ini menggambarkan ada banyak hal sebenarnya yang harus kita perlihatkan belakangan. Satu adalah ada bahaya terhadap demokrasi kita. Putusan MK yang sebenarnya kemenangan kecil buat demokrasi itu malah mau dibajak lagi. Saya kira itu yang saya tuliskan di Instagram saya, bahwa saya kira ini jangan lagi lah, cukup satu kali kita ditipu dengan cara ngerusak konstitusi melalui putusan 90 undang-undang MK yang kemudian meloloskan anak presiden untuk menjadi calon wakil presiden dengan cara yang sangat kasar. Jangan diulangi lagi kekasaran itu, dan saya kira kekasaran itu coba diulangi lagi dengan cara MK sudah memutuskan yang lebih demokratis, lebih pas, lalu kemudian coba dibajak dengan ditafsirkan ulang secara serampangan oleh DPR misalnya. Itu satu. Yang kedua, darurat ini juga bisa dibayangkan sebagai betapa publik itu tidak dimaknai apa-apa oleh para politisi. Coba bisa dibayangkan undang-undang pilkada tiba-tiba langsung selonong, ya, diubah dengan sangat cepat. Awalnya memang sudah ada, tapi kemudian tiba-tiba ada ada peringatan, ada undangan tertentu, lalu kemudian dibahas dalam waktu 7 jam, dan lalu kemudian malam ini akan mengalami paripurna. Coba bisa dibayangkan kalau undang-undang itu sebenarnya adalah manifestasi keinginan publik, di mana keinginan publiknya di situ? Karena kemudian seakan-akan ini hanya milik DPR saja dan pemerintah saja untuk bikin undang-undang. Anda sebagai masyarakat duduk diam dan dengarkan saja apa yang kami mau mengatur dalam bentuk undang-undang. Itu darurat yang menurut saya harus kita nyalakan memang, karena menjadi berbahaya. Yang ketiga, saya memaknai lagi bahwa dari kedaruratan itu juga ada dari prinsip betapa konstitusi itu dengan mudah dipermainkan dengan alasan yang sebenarnya nyaris tidak bisa kita terima. Misalnya, apa mungkin memang membenturkan putusan Mahkamah Konstitusi dengan putusan Mahkamah Agung yang levelnya berbeda. Misalnya dalam batas usia pencalonan atau kemudian pelantikan, itu kan alasan DPR itu membenturkan putusan MK dengan putusan MA, lalu memvotingnya. Bayangkan, padahal itu dua ranah yang berbeda. Putusan MA itu bicara soal hierarkisitas hukum, bicara soal bagaimana makna undang-undang terhadap peraturan KPU. Sedangkan putusan MK itu adalah bagaimana makna undang-undang terhadap undang-undang dasar. Dan itu yang kemudian diputuskan oleh MK, bahwa yang konstitusionalitas pasal 7 itu harusnya dimaknai adalah pada saat pelantikan, pada saat penetapan. Nah, saya tidak bisa habis pikir kok bisa
konstitusionalitas dan hierarkisitas yang sebenarnya tidak setara itu kemudian mencoba diselesaikan dengan cara voting, dengan cara untuk sekedar mengatakan ya siapa yang milih apa, seakan-akan para anggota DPR ini tidak paham atau tidak belajar lagi hukum tata negara atau hukum dasar yang membedakan antara putusan MK dengan putusan Mahkamah Agung. Saya kira ini memang pernyataan darurat untuk kita semua, ya, bahwa ada pertontonan kekuasaan nir moralitas, nir etis yang sebenarnya kalau kita mau rujuk-rujuk ke belakang ini hanya untuk menyelamatkan syahwat politik tertentu saja. Oke. Kan kalau kita kaitkan dengan pencalonan, penetapan dan penetapan calon dan pelantikan, kan bisa dirasa-rasa, bisa diraba-raba kan. Ini adalah adik dari putusan 90 kan, yang gitu-gitu tuh. Yang menurut saya harusnya saya tidak melihat lagi politisi ini mau membangun prinsip kehidupan bernegara secara demokratis dengan baik, tapi betul-betul bicara soal memperjuangkan syahwat kekuasaan atau kemudian keinginan kekuasaan orang tertentu saja. Yang saya kira entah apa yang mau diwariskan oleh mereka ke anak cucu kita kelak. Dan inilah pentingnya saya kira pernyataan peringatan darurat itu kemudian digaungkan secara bersama-sama. Saya juga baru saja memposting itu di Instagram saya. Oke, ini adalah bentuk kekecewaan dan juga kemarahan dari publik atas hukum yang sepertinya dipermainkan untuk kelompok tertentu seperti itu ya Mas Uceng. Tapi Mas Uceng membicarakan mengenai